Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga pandemi COVID-19 segera berakhir dan semoga kita semuanya, khususnya yang menonton video ini, selalu sehat, sukses, sejahtera, selamat selamanya, panjang umur dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, dosen tidak pernah membalas chat mahasiswa. Ini salah satu curhatan salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi dan memohon untuk dibacakannya. Dan terima kasih kepada RU yang pada saat ini lagi-laginya untuk menyelesaikan program di S1 di salah satu perguruan tinggi. Dia, saudara RU, telah mengirimkan email curhatannya, di mana curhatannya dia menyatakan dosen tidak pernah membalas chat mahasiswa. Nah, ini mungkin kekesalan ini, kegalauan mahasiswa ini seyogyanya untuk direspon oleh para dosen, terutama dosen-dosen yang ada di Indonesia ini. Sahabat-sahabat sekalian, ini hanya salah satu kasus, ini hanya salah satu keluhan curhatan dari salah seorang mahasiswa yang ada di Indonesia. Mudah-mudahan keluhan ini setidaknya menjadi perhatian untuk para dosen di seluruh perguruan tinggi, ya. Baik, lebih jelasnya saya sampaikan curhatan salah seorang mahasiswa yang lagi menyusun skripsi atau lagi proses pengakhiran program studi pada program S1 salah satu program studi, ya. Saya bacakan kiriman emailnya. Selamat sore Bapak, saya sekedar mau bilang, kalau di kampus kami untuk mahasiswanya mungkin banyak sekali yang mengganjal di kami. Kenapa dibilang mengganjal? Karena mungkin dosen maupun staf pekerja prodi kami bisa dibilang malah mempersulit kami sebagai mahasiswa. Mungkin ini perasaan saja, ini merasa dipersulit ini. Sebenarnya tidak mungkin sampai ke arah sana, lembaga akan mempersulit mahasiswa. Tapi ini sekedar mungkin yang dirasakan oleh mahasiswa dipersulit gitu kan. Baik, diteruskan curhatannya. Contoh, seperti dosen yang meminta kami agar cepat-cepat menyelesaikan skripsi, namun di saat mau bimbingan saja sangat sulit. Seperti bimbingan yang seharusnya 5 kali dalam seminggu menjadi 1-2 bulan bimbingan hanya bisa dihitung jari saja. Nah, tentu apabila ini benar, yang seyogyanya 5 kali dalam seminggu dan dilaksanakan 1-2 kali saja dalam 1 bulan, tentunya ini perlu dievaluasi oleh program studi. Apabila betul, apakah betul si dosennya tidak melaksanakan kewajibannya sebagai dosen atau ada alasan lain, ya. Tapi kalau ada alasan lain mungkin bisa menjadi perhatian, ya. Oleh karena itu mahasiswa perlu ditanya ke ketua program studi, ya, apabila memang betul si dosennya tidak pernah membimbing atau hanya dihitung jari saja dalam beberapa bulan, ya. Baik, kita lanjutkan. Ada juga dosen yang tidak pernah membalas chat bimbingan mahasiswa tersebut, sehingga kami sebagai mahasiswa merasa bingung harus bagaimana lagi. Banyak dosen yang menuntut ini, itu, namun tidak sesuai harapan. Gimana kampus mau maju kalau dosennya saja tidak teladan? Ya betul, dosen harus menjadi teladan. Jangankan mahasiswa, sebagai dosen pun apabila kita kirim chat ke yang lain, apabila tidak dibalas dan cuma di-read saja, pasti ada mengkal juga. Nah, mahasiswa pun sama. Jadi perlakukanlah mahasiswa itu seperti dosen juga. Apa yang dirasakan mahasiswa juga dirasakan oleh para dosen dan kita semuanya. Seolah-olah
mengabaikan. Tapi jangan sekali lagi juga meremehkan mahasiswa. Karena mahasiswa pun punya perasaan, jadi harus diperhatikan ya. Walaupun sebagai mahasiswa tetap harus menjadi teladan dosennya dan menjadi panutan bagi mahasiswanya. Kita lanjut curhatannya. Begitu juga dengan pekerja di prodi. Bukannya itu sudah menjadi pekerjaan mereka, sehingga mereka digaji sesuai apa yang sudah ditentukan. Mungkin ini staf di prodi itu adalah pelayanan akademiknya ya. Perlu perhatian juga. Dari semester awal sampai semester sekarang baru di kampus kami yang kami rasakan, di mana di situ kami sebagai mahasiswa yang sibuk akan ngurus ini itu. Bukannya mereka yang sudah ditetapkan di prodi, kalau seperti itu cuma memakan gaji buta saja dong katanya. Ini sekali lagi ini perasaan salah seorang mahasiswa ya. Saya kira tidak semuanya lah. Mungkin yang lain berbeda ya. Dan terakhir saya mau bilang, di prodi lain, staf-staf lainnya jam 8 udah pada ada di prodi. Dan prodi pun sudah dibuka sehingga pelayanan buat mahasiswa yang mau berurusan tidak merasa terhambat untuk berurusan. Ini tugas tenaga kependidikan ya, terutama kaitannya untuk melayani layanan administrasi ya, bukan untuk dosen ini rasanya. Loh, sedangkan prodi kami boro-boro mau seperti prodi yang lainnya. Sedangkan stafnya saja untuk datang ke prodi bisa siang jam 11-an lewat. Malah mahasiswa yang menunggu mereka sampai menghubungi mereka untuk ke prodi membuka ruangan. Sehingga mahasiswa yang mau berurusan cepat sering tertunda waktu karena pelayanannya atau terlambatnya kedatangan tenaga kependidikan ya. Tentunya menghambat mahasiswa. Tugas prodi tenaga kependidikan adalah melayani mahasiswa. Terlebih sekarang sudah ada zona integritas WBK, WBBM ya. Jadi ada zona integritas di seluruh perguruan tinggi. Rasanya harus dilaksanakan ini. Begitu lagi dengan pekerja staf yang satunya. Mahasiswa chat untuk menanyakan hal yang penting, boro-boro dibalas, hanya di read saja. Ini betul menyakitkan mungkin bagi mahasiswa tersebut ya. Bukannya membantu, malah mempersulit. Sekali lagi ini perasaan mahasiswa itu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selamat sore, terima kasih, sehat selalu. Sekali lagi terima kasih Saudara RU nama samaran yang telah mengirimkan emailnya, curhatannya tentang pelayanan terhadap salah satu program studi ya. Sekali lagi ada tugas dosen, ada tugas tenaga kependidikan. Dosen tugas utamanya adalah melaksanakan pendidikan, pembelajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga adalah pengabdian. Itu tugas utama dosen. Juga yang sama adalah melayani mahasiswa. Bagaimana membimbing mahasiswa supaya kuliahnya bisa cepat sesuai waktu yang ditentukan atau lebih cepat lagi. Jadi kesuksesan mahasiswa itu juga tidak lepas dari arahan dan bimbingan si dosennya. Jadi sekali lagi harus betul-betul dosen untuk membimbing mahasiswanya sehingga si mahasiswa bisa menyelesaikan program pendidikannya tepat waktu atau lebih cepat lagi. Bagaimana dengan keluhan ini? Bagaimana keluhan dosen yang tidak pernah membelah cat mahasiswa ini? Sekali lagi, ini adalah perasaan. Ini adalah perasaan dan kasus salah seorang mahasiswa. Apabila ini betul dan dilakukan dan dirasakan oleh para dosen di perguruan tinggi lain, setidaknya ada dua hal yang perlu sampaikan. Pertama, untuk mahasiswa, kenalilah. Yang pertama, kenalilah karakter dosen itu. Apakah seorang dosen yang betul-betul sibuk, selain mengajar di kampus juga ada kegiatan di luar, atau dia sedang meneliti dan sebagainya. Dia harus tahu dulu karakternya. Kalau memang dosennya tidak lagi bertugas di luar atau lain, saya kira menjadi tidak tepat apabila dosen tidak melayaninya. Jadi sekali lagi, yang pertama, mahasiswa harus mengenali karakter dosen. Apakah pekerja yang sering kerja di luar atau sebagai peneliti, atau dia hanya mengajar saja atau sebagai pejabat ataupun tugas tambahan. Diberikan tugas tambahan untuk si dosen itu. Yang kedua,
mahasiswa apabila ingin chat dengan dosen, pastikan waktu yang tepat. Jangan sampai kita memperkirakan si dosen itu sibuk atau tidak. Carilah waktu yang tepat untuk bisa chat dengan dosen. Yang ketiga, ketika chat itu atau chatting dengan dosen, pilihlah kata-kata yang sopan, yang tepat, sehingga tidak menyinggung perasaan. Terlebih mahasiswa itu dianggap oleh dosen itu sebagai anak. Bagaimana kata-kata, pilihan kata itu seorang anak terhadap orang tua ya. Anggap dosen itu sebagai orang tua. Oleh karena itu pilihlah kata-kata yang tepat, yang sopan, yang bisa diterima oleh si dosen. Yang kedua, bagi dosen tentunya tadi sampaikan, selain tugasnya sebagai tenaga pengajar, peneliti, dan juga melaksanakan pengabdian, juga adalah melayani mahasiswa. Sehingga si mahasiswa bisa menyelesaikan studinya atas arahan bimbingan dosennya. Suatu kebanggaan tentunya bagi dosen, tatkala membimbing mahasiswa, bisa menyelesaikan tepat waktu, bahkan berprestasi. Apa yang harus dilakukan oleh dosen terkait dengan tidak pernah membelah cat mahasiswa itu? Yang pertama, bagi dosen tentunya kenalilah mahasiswa. Apakah mahasiswa itu ada di satu tempat dekat kampus? Apakah mahasiswa ada di daerah lain? Dan budayanya bagaimana mahasiswa itu? Terlebih pada masa pandemi ini, pastikan mahasiswa itu apakah ada di tempat atau kampus berada atau di luar. Karena bagaimanapun dari masa pandemi ini harus menjadi perhatian pada dosen. Apabila ada cat mahasiswa kepada dosen, ternyata mahasiswanya lagi di luar provinsi di mana dosen berada, tentunya ini mempengaruhi terhadap keselamatan, keamanan, ketertiban, terutama keselamatan mahasiswa. Terlebih masa pandemi. Kalau tidak dijawab-jawab catatan dari mahasiswa, tiba-tiba mahasiswa berangkat ke kampus, sedangkan masa pandemi, saking takutnya oleh dosen, berangkatlah ke kampus atau ke tempat ke kampus di mana dituju. Padahal masa pandemi, tentunya keselamatan mahasiswa menjadi perlu perhatian dari dosennya. Oleh karena itu, jawablah dari catatan mahasiswa itu. Yang kedua, pastikan melayani mahasiswa 1-2 kata lah jawab dari catatan mahasiswa itu, supaya ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian kan mahasiswa nyaman. Karena bagaimanapun dosen digaji, tenaga kependidikan gaji adalah untuk melayani mahasiswa. Sekali lagi, para dosen, tenaga pendidikan setidaknya digaji itu adalah untuk melayani mahasiswa. Jangan sekali mengecewakan mahasiswa. Yang ketiga, berikanlah kepastian jawaban. Apabila ada chat dari mahasiswa, berikanlah jawaban yang pasti. Ya atau tidak, setidaknya dijawab supaya mahasiswa nyaman. Terlebih mahasiswa kan tidak bisa melawan dosen dan takut sama dosen. Oleh karena itu, upayakan dosen bisa memberikan kepastian jawaban sehingga mahasiswa bisa nyaman untuk mengeksekusi apa yang harus dilakukan. Terlebih tatkala apabila ada mahasiswa yang tinggal di luar provinsi di mana kampus berada. Apalagi masa pandemi, harus menjadi perhatian, jawablah, perhatikanlah mahasiswa walaupun 1-2 kata sehingga mahasiswa pada nyaman untuk mengeksekusi melakukan aksi berikutnya tatkala sudah ada kepastian dari dosen. Sahabat-sahabat mahasiswa Indonesia, itulah yang perlu sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, like dan komen. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Duanji bahalap lihiji papa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.